Alhamdulillah wassyukru lillah alladzi ja'alal basariyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikannya kepada kita, terlebih lagi nikmat iman dan Islam serta kesehatan dan kesempatan, sehingga pada saat ini kita masih dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah tanpa halangan apapun. Dan marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal soleh sebagai pembuktian akan kebenaran iman kita, sebab segala amal perbuatan manusia baik dan buruknya merupakan pencerminan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alasan setiap manusia menuntut ilmu setinggi-tingginya, baik dengan pendidikan formal di sekolah atau pelatihan-pelatihan, bekerja siang dan malam, membanting tulang tanpa kenal lelah, adalah karena satu dorongan, yaitu demi meraih kebahagiaan. Namun mengapa kebahagiaan itu tak jua kunjung didapat? Mengapa hidup ini tetap saja terasa ruwet, sumpah, tidak bahagia walau kekayaan sudah di tangan, jabatan tinggi sudah berhasil diraih, bahkan popularitas sudah pula diperoleh. Khutbah ini saya peruntukkan bagi mereka, para pencari kebahagiaan, tak terkecuali diri saya sendiri, agar dapat kembali mengingat apa hakikat sebenarnya dari usaha mencari kebahagiaan ini. Dalam upaya meraih kebahagiaan, seringkali kita keliru dalam membedakan mana kesenangan dan mana kebahagiaan. Hal ini mengakibatkan kita terjebak pada kesenangan yang tidak membawa pada kebahagiaan. Untuk itu, kita harus dapat membedakan dengan baik antara kesenangan dan kebahagiaan. Menurut ilmu kedokteran, kesenangan adalah aktivitas yang dapat diamati secara fisik pada otak manusia yang terjadi akibat dirangsangnya saraf pusat kesenangan atau pleasure center. Saraf yang dirangsang ini akan menghasilkan mekanisme hormonal, yaitu keluarnya suatu zat kimia dari neuron di otak yang mengakibatkan timbulnya rasa enak, senang dan nikmat. Jadi untuk memperoleh rasa senang mudah saja caranya, yaitu dengan merangsang saraf pusat kesenangan ini, misalnya dengan obat-obatan tanpa perlu bekerja atau bersusah payah. Sayangnya hal ini tidak dapat bertahan lama. Sementara kebahagiaan adalah keadaan yang berlangsung lama, tidak sementara, yang berhubungan dengan penilaian pada kehidupan secara keseluruhan.
Kegagalan dalam membedakan makna kesenangan dan kebahagiaan membuat kita seringkali terfokus pada pemenuhan kesenangan, bukan kebahagiaan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak semua kesenangan membawa kebahagiaan. Sudah sering kita temukan fakta-fakta bahwa orang-orang yang secara umum dianggap bahagia malah tidak merasa bahagia. Contohnya, artis-artis terkenal yang malah stres karena tidak memiliki kehidupan pribadi yang normal akibat ketenarannya sendiri. Seorang politikus yang malah menjadi sakit jiwa karena bangkrut akibat kalah kampanye, atau seorang konglomerat kaya raya yang merasa depresi, tidak bahagia karena keluarganya berantakan, kurang perhatian dan kasih sayang. Lebih parahnya lagi, pemenuhan kesenangan untuk mencapai kebahagiaan ini justru yang alih-alih menjadi salah satu penyebab utama rusaknya moral masyarakat, sehingga terjadi masalah kecanduan obat-obat terlarang, miras, penyakit seks karena gaya hidup bebas, pencurian, perampokan, korupsi, pembunuhan, dan tindakan kriminal lain yang dilakukan demi mendapatkan kebahagiaan. Padahal yang diperoleh hanyalah kesenangan sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, terdapat di dalam surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pada surah Thaha di atas sebenarnya Sang Pencipta dengan jelas memberikan jawaban atas sumber dari semua permasalahan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan rahasia penting bahwa pengabaian kita terhadap aturan-aturan dan perintahnya akan mengakibatkan setidaknya dua bencana besar. Yang pertama adalah kehidupan dunia yang sempit, hidup dirundung banyak masalah, silih berganti dari satu masalah ke masalah yang lain. Hidup terasa sumpek, stres, ruwet, dan tidak kunjung bahagia. Padahal harta dan kekayaan sudah di tangan, jabatan penting sudah berhasil diraih, bahkan popularitas sudah pula diperoleh. Kemudian yang kedua adalah yang paling parah, yaitu sudah tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, di akhirat pun sudah pasti akan mendapat siksa. Kita akan dikumpulkan dan diazab serta dibuat buta di akhirat nanti. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan agar dapat memperoleh kebahagiaan hidup? Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-Nahl ayat 97. Sudah sangat tegas penjelasan Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nahl ayat 97 ini bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh kebahagiaan atau kehidupan yang baik itu adalah dengan mengerjakan amal-amal soleh,
yaitu taat kepada seluruh aturannya dan menjalankan segala perintah serta menjauhi larangannya. Inilah konsep kebahagiaan yang hakiki, yaitu tujuan hidup kita di dunia ini, baik itu di dalam belajar, bekerja, ataupun berusaha, hanya satu saja, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan, popularitas, dan kekuasaan tidak lagi menjadi tujuan utama, sehingga terlepas apakah sebuah usaha kita berhasil atau gagal, kita akan tetap merasa bahagia karena tujuan utama kita dalam berusaha adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kekayaan, popularitas, ataupun jabatan semata. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seberat apapun cobaan, kesulitan, dan penderitaan yang dirasakan akan dapat dilalui dengan ikhlas, mudah, dan hati lapang. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas semua usaha itu dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Inilah yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada surah An-Nahl ayat 97 di atas, yaitu tercapainya kebahagiaan yang hakiki. Hidup jadi terasa ringan, mudah, simpel, penuh makna, tidak sia-sia, dan tanpa beban. Karena kunci kebahagiaan adalah bukan pada hasil, tetapi pada cara mewujudkannya. Hati akan senantiasa ikhlas menerima apapun ketentuan Allah, karena yakin bahwa itulah hasil terbaik yang diberikan Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekali lagi, kebahagiaan hakiki diperoleh ketika kita berhasil mendapatkan ganjaran pahala atas apa yang diusahakan, yaitu usaha yang dilakukan dengan dasar aturan-aturan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tambahan, dengan dilengkapi pemahaman yang baik dalam membedakan kesenangan dan kebahagiaan, kita jadi lebih pandai memilih kesenangan apa yang boleh dan baik untuk kita, sehingga pada akhirnya benar-benar tercapai kebahagiaan yang hakiki. Akhirnya, agar kita selalu menjadi orang yang sukses, beruntung, bahagia, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya menutup khutbah ini dengan mensitir surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena itu, jadilah orang yang bertakwa jika ingin bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan khutbah yang singkat ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.